Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on the channel Newspoint. Untuk mempererat hubungan antar program studi, Himpunan Mahasiswa Seni Rupa FIB-UB menggelar kegiatan tiba-tiba mural. Kegiatan ini diikuti oleh semua prodi yang ada di FIB dalam bentuk melukis bersama. Setiap himpunan mahasiswa prodi memiliki tema untuk mural yang mereka buat. Menurut salah satu mahasiswa seni rupa, Rivaldo, kegiatan ini merupakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan luar ruang bersama dengan mahasiswa berbagai prodi. Dengan kegiatan bersama diharapkan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya akan semakin kompak dan memiliki jalinan silaturahmi yang kuat. Mahasiswa seni rupa Fakultas Ilmu Budaya UB memiliki cara unik untuk mempererat hubungan antar program studi yang ada. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan melukis mural bersama. Dengan mengundang mahasiswa prodi lain, para mahasiswa ini melukis pada kanvas besar yang sudah disiapkan oleh panitia. Masing-masing prodi memiliki tema yang berbeda dalam setiap lukisan mural yang mereka buat. Kegiatan bersama ini menjadi pemandangan yang menarik karena keunikan dari setiap lukisan yang ada. Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa di FIB-UB akan semakin akrab dan kompak dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan mahasiswa sehari-hari. Ini acara tikar, tiba-tiba mural ini sebenarnya acara dari Hima Seni Rupa, karena mengundang banyak prodi yang lain, hima yang lain maksudnya, dari FIB. Jadi kalau kurang lebih 10 prodi, termasuk seni rupa sendiri, seni rupa. Dan ini di sini khusus buat hima. Jadi tujuan ini tuh dibentuk buat mempersatukan prodi sih, kalau menurut saya. Jadi kan kadang satu prodi sama satu prodi lain suka bentrok gitu-gitu. Jadi ya bentrok dalam apa ini artinya? Salah paham gitu. Jadi ingin menguatkan tali silaturahmi aja gitu maksudnya. Ya. Kegiatan tiba-tiba mural yang diadakan oleh mahasiswa FIB-UB merupakan kolaborasi antara BEM dan Himpunan Mahasiswa Prodi. Menurut Nuril, salah satu panitia kolaborasi ini juga berlanjut pada kegiatan penggalangan donasi untuk beasiswa dan pagelaran musik. Untuk memeriahkan suasana, panitia menyediakan panggung kecil pada sore hari yang terbuka bagi semua mahasiswa yang ingin tampil dalam panggung tersebut. Kegiatan melukis mural ini merupakan kolaborasi seni rupa, musik, dan juga charity. Kolaborasi menjadi kata kunci pada kegiatan tiba-tiba mural yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UB. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa program studi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa FIB. Pada kegiatan luar ruang ini, para mahasiswa melukis mural bersama melalui kanvas yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk memeriahkan suasana, panitia juga mengadakan pentas musik kecil sebagai ajang unjuk bakat para mahasiswa. Selama kegiatan berlangsung, panitia juga menggalang donasi untuk beasiswa yang sesuai dengan program kerja mereka. Yang mengkolaborasikan BEM dengan pihak Prodi Seni Rupa, yaitu tikar ya namanya. Nah, apa tikar itu? Yaitu tiba-tiba mural. Nah, kenapa mengajak kolaborasi BM? Karena kita ingin merangkul semua prodi yang ada di fakultas ini gitu. Terus acara pendukung apa untuk mural ini? Nah, nantinya tuh ini bakal nanti sekitar jam 4 mungkin akan ada live musik ya, live musik. Nah, itu tuh live musiknya open buat siapa aja. Nah, siapa aja yang mau tampil boleh nanti diselenggarakan di sini. Dan itu pun untuk anggota yang boleh tiba-tiba datang boleh, itu silakan.
Rasa senang dan antusias ditujukan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris saat mengikuti kegiatan mural bersama. Hal ini diungkapkan oleh Revanza kepada tim Newspoint UB TV. Menurutnya kegiatan tersebut sangat positif untuk mengurangi kejenuhan setelah kuliah dan membangun kebersamaan mahasiswa. Revanza mengaku datang bersama pengurus dan anggota himpunan mahasiswa lainnya untuk ikut melukis mural yang mengambil tema Abad Romawi. Mahasiswa pendidikan sastra Inggris ikut memeriahkan tiba-tiba mural bersama mahasiswa program studi lainnya. Secara berkelompok, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris ini mengambil tema lukisan abad Romawi. Tema ini mereka ambil untuk menggambarkan sosok pejuang dan pahlawan Romawi yang ada pada masa itu. Mahasiswa nampak antusias melukis bersama dengan mahasiswa prodi lainnya. Kebersamaan ini menjadi momen yang penting bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan bersama sambil melatih kreativitas dan kepekaan sosial. Kalau teman-teman kita ini kurang lebih 6-7 orang untuk acara ini. Apa tema yang Anda pilih untuk karya seni lukis ini, Mas? Oke. Mungkin ada alasan di balik pemilihan tema tersebut. Oh baik. Oke, jadi untuk tema yang kami pilih untuk acara tiba-tiba mural ini dari teman-teman Himaprodi Seni Rupa, kita memilih tema Abad Romawi karena dari nama kabinet kami Arterians yang berarti itu adalah tokoh pejuang yang ada di Abad Romawi. Inspirasi apa yang mendorong Anda untuk Oke, karena kalau bisa dilihat inspirasinya itu contoh gambar abad Romawi ini kita mengambil contoh suatu tokoh yaitu Athena, yaitu adalah pejuang dari abad Romawi yang memperjuangkan keadilan dan kecantikan. Nah, dari situ kita mempunyai inspirasi untuk menggambar, melatih minat dan bakat dari teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Inggris untuk bisa melatih kemampuan mereka di bidang melukis, Mas. Lebih dari 300 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB mengikuti gelaran Manajemen Entrepreneur Day yang digelar mulai hari ini. Pameran ini diikuti oleh lebih dari 300 mahasiswa dengan puluhan stand yang ada. Menurut Ketua Panitia Dian Ari Nugroho, Manajemen Entrepreneur Day merupakan ajang tahunan yang digunakan sebagai sarana praktek mahasiswa dalam beberapa mata kuliah dan juga ajang penilaian dari mata kuliah tersebut. Para mahasiswa menampilkan berbagai produk wirausaha dan juga melakukan transaksi dengan pengunjung. Puluhan stand nampak tertata rapi di lapangan parkir Fakultas Ekonomi Bisnis sejak tadi pagi. Nampak kesibukan para mahasiswa menata stand pada ajang Manajemen Entrepreneur Day tahun 2023. Ajang tahunan ini merupakan program unggulan FEB UB dalam bidang wirausaha yang menampilkan hasil praktek selama perkuliahan dan juga menjadi ajang penilaian mata kuliah. Terdapat puluhan stand yang menampilkan beragam karya terbaik mahasiswa dengan berbagai keunggulan, keunikan produknya masing-masing. Tujuan utama dari kegiatan MED 2023 ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Departemen Manajemen, bagaimana praktik kewirausahaan, praktik berbisnis dalam mempraktekkan semua ilmu yang sudah dipelajari dalam semester ini. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penilaian di beberapa mata kuliah yang ada atau yang ditawarkan di Departemen Manajemen. Itu tujuan utamanya. Pameran kearsipan UB yang digelar pada hari ini memuat dokumentasi 14 rektor yang pernah dan sedang memimpin di Universitas Brawijaya. Menurut panitia pameran Rizky, dalam pameran ini ada foto-foto mantan rektor dan juga dokumentasi pendirian Universitas Brawijaya. Pameran ini juga menampilkan dokumen dalam bentuk animasi sesuai dengan situasi saat ini yang menampilkan perjalanan UB sejak masa era Raden Patah. Diharapkan pameran ini mampu menjadi media pembelajaran sejarah yang menarik bagi sivitas akademika UB. Pameran kearsipan jejak sang pemimpin yang digelar oleh Universitas Brawijaya menampilkan dokumen foto dan fisik dari para rektor yang pernah memimpin di Universitas Brawijaya.
Melalui dokumen foto kegiatan tersebut, tergambar dengan jelas perjalanan UB dari masa awal pendirian hingga berkembang menjadi 18 fakultas saat ini. Pameran kearsipan ini juga menampilkan dokumen dalam bentuk animasi yang menampilkan perjalanan UB dari masa Raden Patah sehingga mampu menarik perhatian pengunjung. Panitia berharap pameran ini mampu menunjukkan bahwa arsip bukan hanya kumpulan dokumen, namun juga perjalanan sejarah yang menarik untuk dikaji oleh semua pihak. Baik, pameran kearsipan ini yang dilaksanakan oleh UKAS 1, Kearsipan Universitas Brawijaya, awalnya adalah untuk memeriahkan Hari Kearsipan Nasional ke-52 yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei besok. Dan itu utamanya untuk memajukan kearsip kita, menunjukkan ke sivitas akademika, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen bagaimana bentuk arsip kita di Universitas Brawijaya seperti apa. Dan ini adalah kita tampilkan arsip-arsip bertemakan dengan rektor dari masa penguasaan. Selanjutnya terkait jenis arsip yang dipamerkan apa saja, Pak? Baik, jenis arsip di sini ada beberapa macam. Utamanya di sini kita pamerkan dokumen foto mulai 14 rektor, dari rektor pertama yang disebut presiden hingga rektor ke-14 yang sekarang dijabat oleh Prof. Widodo. Selain itu juga ada beberapa dokumentasi terkait dengan pembangunan dan kegiatan-kegiatan spektakuler di Universitas Brawijaya. Kami juga menampilkan berupa dokumen pendirian Universitas Brawijaya serta animasi terkait dengan pembentukan Universitas Brawijaya dimulai dengan Raden Patah. Pameran kearsipan dengan tema Jejak Sang Pemimpin yang diadakan oleh Universitas Brawijaya menarik perhatian para mahasiswa untuk berkunjung ke area pameran. Salah satunya Sari, mahasiswa FIAUB yang datang berkunjung pada hari kedua pameran. Menurutnya pameran arsip perjalanan UB ini menarik karena mengandung nilai historis bagi para mahasiswa. Sari mengaku senang dengan dunia kearsipan sehingga pameran ini memberikan manfaat bagi dirinya dan ilmu perkuliahan di VIA. Memasuki hari kedua pameran kearsipan yang digelar di depan perpustakaan UB semakin menarik perhatian sivitas akademika. Nampak puluhan mahasiswa mendatangi arena pameran untuk mengetahui sejarah perjalanan kampus biru. Selama di dalam area, para mahasiswa nampak mengamati berbagai dokumen foto dan narasi penjelasan yang tersedia di dalamnya. Pameran ini menjadi sumber informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat umum untuk mengenal perjalanan Universitas Brawijaya dari awal hingga tahun ini. Diharapkan dengan pameran ini menjadikan pemahaman para pengunjung akan semakin utuh dalam melihat perkembangan UB dari masa ke masa. Yang bikin tertarik itu karena kebetulan saya juga dari Prodi Ilmu Perpustakaan yang mempelajari tentang arsip, jadi itu sangat relate dengan keilmuan. Menurut Mbaknya seberapa penting pelestarian arsip bagi menurut Anda sendiri dan untuk UB sendiri? Menurut saya pelestarian arsip itu sangat penting karena mengingat nilai arsip sendiri bisa dari hukum, bisa juga dijadikan sebagai historical, dan juga untuk kedepannya juga arsip bisa sebagai referensi pembuat kebijakan seperti itu. Jenis arsip apa yang paling Anda sukai? Mungkin dari segi elektronik, foto, atau dokumen? Arsip yang saya minati itu arsip digital, terus juga ada arsip yang tekstual yang mengandung nilai historikal. Beberapa harga komoditas ekspor andalan Jatim mengalami perubahan harga di pasar internasional. Dalam keterangan resminya, Ahli Madya BPS Jatim Umar Syarifuddin menjelaskan bahwa pada pasar internasional harga beberapa komoditi mengalami kenaikan dan penurunan.
Harga komoditas ekspor yang mengalami kenaikan adalah minyak mentah, emas, dan minyak sawit. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah minyak kedelai, udang, kayu lapis, dan tembaga. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data terbaru untuk kinerja ekspor dan impor Jawa Timur. Dalam keterangannya, berdasarkan data pada bulan April terdapat perubahan harga beberapa komoditi andalan ekspor Jatim di pasar internasional. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah minyak mentah, emas, minyak sawit. Sedangkan komoditas yang menurun adalah minyak kedelai, udang, kayu lapis, dan tembaga. Perubahan harga tersebut tidak lepas dari kondisi politik dan ekonomi global yang masih belum stabil karena terdapat konflik di berbagai negara yang menyebabkan adanya kenaikan dan penurunan permintaan. Pada bulan April tahun 2023, harga internasional untuk beberapa komoditas unggulan ekspor dan impor Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan harga jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret tahun 2023. Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain komoditas minyak mentah yang mengalami kenaikan harga sebesar 7,84% dari harga 76,50 US dollar per barel menjadi 82,50 US dollar per barel. Komoditas emas mengalami kenaikan harga sebesar 4,55% dari harga 1.913 US dollar menjadi 2.000 US dollar. Sedangkan komoditas minyak sawit mengalami kenaikan harga sebesar 3,40% dari harga 972 US dollar per metrik ton menjadi 1.005 US dollar per metrik ton. Kinerja ekspor Jawa Timur dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan permintaan dari negara mitra dagang Jatim. Secara umum, mitra dagang ekspor Jatim terbesar adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Menurut ahli media BPS Jatim Umar Syarifuddin, saat ini kondisi ekonomi ketiga negara tersebut masih mengalami kontraksi sehingga berdampak kepada kinerja ekspor Jatim. Selain tiga negara tersebut, kawasan negara ASEAN juga menjadi mitra dagang ekspor produk Jatim yang cukup besar selain tiga mitra utama. Kinerja naik dan turunnya ekspor produk Jawa Timur dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan dari negara mitra utama ekspor. Negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat. Namun saat ini berdasarkan data BPS, kondisi tiga negara tersebut masih menunjukkan kontraksi sehingga berdampak kepada penurunan permintaan. Ekspor Jawa Timur saat ini didominasi oleh ekspor non-migas dari berbagai produk baja, pangan, kimia, emas, hingga produk pertanian. Jika tiga negara tersebut kondisi ekonominya stabil, maka ekspor Jatim diramalkan akan mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2023 ini. Pada bulan April tahun 2023, perekonomian negara mitra dagang utama Provinsi Jawa Timur, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, masih terkontraksi yang terlihat data manufacturing di bawah 50 dan disebabkan permintaan domestik yang lemah. Yang kedua, harga komoditas ekspor dan impor cenderung mengalami tren penurunan sepanjang tahun 2023 yang merupakan salah satu faktor rendahnya nilai ekspor dan impor Provinsi Jawa Timur. Hingga April tahun 2023, harga komoditas energi pada umumnya turun hingga 20%. Komoditas pertanian berada pada level 14%, lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada bulan April tahun 2023, harga emas juga mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar dolar AS. Sedangkan harga komoditas CPO juga cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan CPO dari Indonesia dan masih lemahnya pasar CPO di dunia, terutama di India yang mensubstitusi CPO dengan minyak nabati lainnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.